menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sejak Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus importasi gula, angin berhembus kencang membela mantan Menteri Perdagangan itu. Vonis Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor dianggap mencederai rasa keadilan. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD yang selama ini menolak berkomentar soal putusan kasus korupsi, berkomentar keras. Tom dinilai tidak terbukti melakukan niat jahat atau mens rea. Ada 4 faktor niat jahat dalam ranah hukum, yaitu punya maksud, tahu bahwa tindakan itu merugikan, ceroboh, serta lalai. Di persidangan, faktor itu tidak bisa dibuktikan. Kebijakan importasi gula oleh Tom Lembong karena berdasarkan instruksi Presiden. Dan yang paling fatal, hakim menghitung sendiri kerugian dari impor gula, tidak berdasarkan perhitungan BPKP. Jadi hak Tom Lembong itu memperoleh keadilan. Wajib hukumnya untuk melawan hasil persidangan yang salah. Karena dalilnya itu Straf zonder schuld, ini bahasa Belanda. Tidak bisa orang itu dihukum kalau tidak melakukan kesalahan. Tidak bisa orang dipidana kalau tidak ada mens rea. Meskipun orang misalnya terbukti membunuh orang, tapi tidak ada mens rea, itu tidak bisa dihukum. Akademisi Ali Syarif menulis dalam opininya dengan guratan tajam. Ketika seorang warga negara divonis berdasarkan perasaan bersalah semu, bukan bukti nyata niat jahat, maka sistem peradilan sedang bergerak ke arah otoritarianisme yudisial. Kita bisa menyebut ini sebagai bentuk keadilan yang terjungkir balik. Kasus Tom Lembong bukan hanya soal satu orang, ini adalah soal prinsip, soal rule of law, soal bagaimana negara memperlakukan warga negaranya dalam sistem peradilan. Maka vonis ini seharusnya tidak hanya dikritik, tapi diperjuangkan untuk dikoreksi melalui upaya hukum lanjutan, ujar Ali Syarif. Jika negara membiarkan hal ini berlalu tanpa koreksi, maka sesungguhnya yang bersalah bukan Tom Lembong, tapi sistem yang menghukumnya tanpa dasar kejahatan, dan menjadi preseden bahwa setiap orang akan mengalami. Siapa lagi yang masih dapat menegakkan kebenaran dan keadilan Indonesia?